Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi la yansa man dzakara. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi la yudayyi'u man syakara. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi la yukhayyibu man raja. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi yajzi bihil ihsani ihsana wa bisabri najata wa ghufrana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, pagi ini kita akan bahas sedikit tentang amaliyah yang berkaitan dengan puasa. Kita tahu puasa ini termasuk amal yang sir, rahasia, ya. Artinya di ruang publik sendiri kita nggak kemudian bisa melihat antara yang puasa dengan yang tidak puasa, ya. Kalau orang yang sholat, orang yang sujud, orang yang ruku, orang yang baca Quran, secara fisik kita bisa melihat. Sehingga saking rahasianya, ada seorang ulama yang kemudian beliau menggunakan redaksi bahasa yang bukan kita bilang bahwa ini berlebih-lebihan, tidak, tapi untuk menggambarkan betapa tingginya sesuatu yang kemudian dilakukan dengan sir atau dengan rahasia, ya. Kata Imam Ahmad, lam yaktubul malaikah, puasa ini saking rahasianya, ya, sampai malaikat saja nggak mencatat, saking rahasianya, ya. Ini untuk memberikan gambaran saja betapa kemudian puasa ini saking istimewanya, saking rahasianya, sir. Maka hari ini kita akan bahas bagaimana suatu amalan yang dilakukan secara sir, secara tersembunyi, itu akan kemudian mengantarkan kita pada keikhlasan. Dan keikhlasan ini itu punya keistimewaan yang membuat amalan ini jadi sangat besar di sisi Allah. Ketika seseorang menyembunyikan amal salehnya dari tengah-tengah manusia, maka ingatlah ketika baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mengatakan, man istata'a, barang siapa di antara kalian yang mampu, ya, mampu untuk apa? Man istata'a minkum ayyakuna lahu khabi'un min amali salih fal yaf'al. Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk menyembunyikan amal solehnya, atau dia memiliki satu amal soleh yang tersembunyi, maka lakukanlah. Sesuatu yang tersembunyi itu istimewa, Pak. Ya. Puasa itu kenapa dia istimewa? Karena dia tersembunyi. Maka begitu juga ketika kita aplikasikan dalam amal ibadah yang lain. Semakin tersembunyi, maka kemudian itu semakin istimewa. Maka kita ini harus punya satu amalan yang kita sembunyikan. Bakti kita kepada orang tua kita, ya, kebaikan kita kepada keluarga, istri, anak, ya, atau bentuk amalan yang lain. Sampai kemudian Abu Hazim mengatakan, uktum hasanatika kama taktum sayyi'atika. Sembunyikan amal salehmu, kebaikanmu sembunyikan. Jadikan dia amal yang sir, rahasia. Sebagaimana kalian menyembunyikan dan merahasiakan keburukan kalian. Betul, ya? Kita ini manusia, keburukan kita tuh kita sembunyikan.
betul. Jangan ada orang yang tahu. Ya. Makanya keburukan itu kalau sampai ditampakkan, maka itu seperti menjaharkan, menampakkan kepada orang lain. Dan kata Nabi SAW, dosa yang dijaharkan itu tidak dimaafkan. Maka bahaya ini bagi orang-orang yang tidak puasa dan sengaja menampakkan itu di hadapan orang lain. Ini berarti dia bangga dengan dosa-dosanya. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ya seperti halnya kita menyembunyikan keburukan kita, maka lakukan kepada kebaikan kita. Amal soleh kita sembunyikan. Jangan sampai kemudian, ya memang hati kita ini selalu ada tekanan dari dalam diri kita untuk menceritakan kebaikan yang kita lakukan. Betul? Ya, kalau kita bilang hati kita ini kayak dia gatal gitu ya. Ceritakan. Nah, maka kemudian sembunyikan. Ya. Bahkan baginda Nabi SAW dalam satu riwayat yang kita temukan dalam riwayat Imam Muslim, Innallaha yuhibbul abdi taqiyul ghaniyul khafi. Allah itu mencintai hamba yang taqiyan naqi. Hatinya bertakwa, hatinya bersih, dan dia tuh khafi. Khafi ini maknanya dia suka mengasingkan dirinya. Ya, maksud mengasingkan dirinya adalah semua kebaikannya itu dia sembunyikan, tidak dia tampakkan. Nah, dari sini kita belajar bahwa amalan puasa ini kan tersembunyi. Dan ini yang bikin, Masya Allah, puasa ini kan kalau kita lihat dari semua amalan yang dilakukan oleh manusia, yang tidak tergambarkan pahalanya itu puasa. Ya, kalau yang lain mulai dari baca Quran, sholat berjamaah, sedekah, meminjamkan uang, kita temukan definisi dari pahalanya. Ya, kita akan temukan, Pak. Tapi ketika berbicara puasa, Bapak Ibu tidak akan menemukan definisi kelipatan puasa pahalanya. Ya, seperti baca Quran 10 kali lipat kebaikan, sedekah 10 kebaikan, bahkan 700. Sholat berjamaah 27 kali kebaikan. Ya, tapi kalau ditanya berapa kelipatan pahala puasa, nggak ada yang tahu, Pak. Ya, sampai hari kiamat pun dia tetap tersembunyi. Maka kita belajar dari syariat puasa ini, ya, berarti kita aplikasikan juga di dalam amalan yang lain. Ya. Makanya sahabat Nabi itu Zubair bin Awam, beliau mengatakan hal yang sama. Barang siapa mampu menyembunyikan amal solehnya, falyaf'al, maka lakukan. Ya. Kenapa? Kata Imam Syafi'i, amalan itu Bapak Ibu sekalian, semakin dia itu rahasia, maka semakin besar manfaatnya di akhirat. Semakin dia rahasia, maka manfaatnya semakin besar di akhirat. Masya Allah. Ya, sehingga kemudian kita menemukan bahwasanya dulu tuh banyak sekali ulama-ulama yang kemudian mereka menyembunyikan amal solehnya. Ya, bahkan Imam Ahmad itu beliau mengatakan dalam kitab Az-Zuhud, ya, Abdullah ibnu Mas'ud ini sahabat Nabi yang kita tahu luar biasa. Orang yang pertama kali menjaharkan bacaan Quran di tengah-tengah Quraisy itu Ibnu Mas'ud. Ya, makanya tadi itu saya pas sampai baca rundown dari Masjid Quba ini, Masya Allah, ada satu sehari bersama Al-Quran, subhanallah.
Ya, dulu Ibnu Mas'ud ini itu orang mau baca Quran terang-terangan saja itu berbahaya di zaman awal-awal Islam. Maka Abdullah ibnu Mas'ud ini sahabat Nabi yang membaca Quran secara jahar, secara terang-terangan di sisi Ka'bah di zaman awal Islam. Ya walaupun beliau harus sampai bonyok beliau baca. Itu digebukin sama Quraisy. Nah beliau ini punya murid. Nama muridnya itu Ar-Rabi' bin Khusaim. Ar-Rabi' bin Khusaim. Ya. Jadi beliau itu sholat sunnahnya itu saking beliau itu merahasiakan. Beliau tuh kalau sholat sunnah tuh di rumah untuk merahasiakan amal solehnya. Ya, kita sholat sunnah di masjid mau silakan. Cuman ini saking beliau itu tidak mau menampakkan. Ya, bagaimana ada satu ulama itu dulu beliau itu setiap malam qiyamul lail. Ya, tapi kalau sudah tiba waktu subuh beliau itu menampakkan dirinya seakan-akan baru bangun dari tidurnya. Jadi agar orang lain tidak mengetahui amal solehnya. Jadi benar-benar mereka tuh berusaha untuk menyembunyikan. Kenapa? Karena semakin tersembunyi manfaatnya semakin besar. Ya. Makanya sedekah juga ya semakin tersembunyi semakin besar manfaatnya. Ya. Rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminu. Orang yang sedekah kemudian dia sembunyikan dari tangan kirinya. Ya. Sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Ini hadis ini menggunakan redaksi tangan kanan dan tangan kiri ini majazi, permisalan. Tangan kiri dan kanan itu kan apa? Dua hal yang sangat dekat. Ya. Kalau kita bayangkan nggak mungkin tangan kanan berbuat, tangan kiri nggak tahu. Tapi inilah ungkapan hiperbolis untuk menggambarkan, ya, luar biasa. Makanya tuh kan putra dari, berarti jatuhnya apa ya? Ali, Husain, Ali bin Husain. Ya, berarti jatuhnya itu cicitnya Nabi. Ya. Beliau ini kan tiap malam tuh mikul karung gandum tiap malam, diam-diam tuh Pak, bertahun-tahun nggak ketahuan. Di Madinah tuh orang tuh kebingungan kok tiap malam ada karung gandum di rumah-rumah fakir miskin. Ya, dicari tahu tuh nggak ketahuan Pak. Ya, ketahuannya itu kapan? Ketahuannya waktu beliau sudah meninggal. Waktu dimandikan jenazahnya, nah itu ditemukan bekas pikulan pada punggungnya. Ini kan berarti sesuatu yang dilakukan bertahun-tahun sampai meninggalkan bekas. Ya, ini ada satu yang kemudian kita pelajari dari sini, yaitu sedekah yang beliau lakukan secara rahasia. Ya. Nah, dan sedekah rahasia itu kan memadamkan murkanya Allah. Maka kita butuh di satu daerah itu ada satu orang yang melakukan hal seperti ini, Pak. Artinya untuk kemudian mencegah datangnya musibah di antara kita. Nah, bahkan Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, Ibnu Abbas itu radhiyallahu taala anhu, beliau katakan, "Idza kana saumu ahadikum." Kalau ada di antara kalian berpuasa, ini puasa sunnah, ya. Nah, kalau puasa wajib kan ya kita tahu kita semuanya puasa. Tapi kalau sunnah kan kita kadang nggak tahu, ada yang puasa, ada yang tidak. Kata Ibnu Abbas, "Idza kana saumu ahadikum," kalau ada di antara kalian berpuasa sunnah, "falyusbih dahinan mutarajjilan." Ya, hendaknya dia tuh rambutnya rapi, pakai wangi-wangian, agar tidak terlihat bahwa dia sedang berpuasa.
untuk menampakkan diri dia tidak puasa, bahwa dia tidak puasa, menyembunyikan. Ya. Daud bin Abi Hindi, Masya Allah, ini dalam ditulis oleh Ibnul Jauzi. Ya, Ibnul Jauzi itu mengutip sebuah kisah ya, dalam Sifatus Safa. Bapak Ibu tahu, Daud bin Abi Hindi itu puasa 40 tahun, puasa sunnah 40 tahun. Bahkan keluarganya sendiri itu tidak tahu bahwa beliau itu puasa. Kok bisa, Pak? Bagaimana seseorang bisa puasa sunnah 40 tahun sementara orang serumahnya nggak tahu? Ternyata beliau ini pedagang. Tiap hari itu berangkat ke pasar. Ya, kalau ke pasar, beliau ini bawa bekal. Istrinya bawain bekal buat dimakan di jalan. Ternyata bekal ini nggak dimakan. Setiap hari disedekahin. Disedekahin. Nanti beliau kembali di sore hari, sekaligus beliau berbuka, dan nanti malamnya beliau makan bareng keluarga. Jadi keluarganya ini tahu paginya beliau sarapan, seperti biasa beliau pulang dari pasar, beliau makan. Ternyata beliau puasa 40 tahun. Subhanallah. Maka Bapak Ibu sekalian, ya, orang di pasar nggak tahu. Orang di pasar taunya beliau sudah makan di rumah. Subhanallah. Ini gambaran bagi kita. Sesuatu yang rahasia itu akan membawa manfaat yang sangat luar biasa besar. Nah, jadi ulama tuh betapa semangatnya mereka sampai menyembunyikan amal solehnya. Ini jadi salah satu hal yang jadi catatan penting bagi kita. Ya, ini jadi catatan yang penting. Ya, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk bisa menyembunyikan. Makanya yang tadi saya sampaikan, godaan terbesar itu menyembunyikan amalan. Karena iblis itu selalu kemudian muncul menggoda agar kita menampakkan, gitu ya. Apalagi zaman sekarang ini zaman medsos, Pak. Betapa mudahnya seseorang mempublikasi sesuatu. Ya. Nah, ini tantangan yang luar biasa. Maka sebenarnya puasa itu melatih kita untuk itu, untuk menyembunyikan, untuk merahasiakan. Nah, ya, Imam Sufyan Ats-Tsauri itu beliau tuh punya satu ungkapan. Beliau bilang tangisan itu ada 10 bagian, ya. Yang 9 bagian itu biasanya li ghairillah, ya. Maksudnya li ghairillah itu untuk selain Allah. Ya, entah dia nangis karena apa, dia nangis karena ujian, dia nangis karena kehilangan sesuatu, dia nangis karena urusan apapun. Ya, dari 10 bagian 9 kepada selain Allah, 1 itu untuk Allah. Maka kata beliau, jika ada 1 tangisan dalam sekali setahun dia ikhlas karena Allah, itu sudah sangat banyak. Sudah sangat banyak, karena nggak mudah, Pak. Ya. Makanya kan 1 di antara 7 golongan yang mendapat naungan Allah di hari kiamat termasuk orang yang menangis mengingat Allah, dia betul-betul kemudian mengingat dosa-dosanya. Ya, itu tuh bikin hati kita tuh makin lembut. Ya, makanya itu kita kalau dipikir-pikir, Pak, ada 1 ayat di dalam Al-Quran itu. Ayat ini waktu kemudian dia turun, Bapak Ibu sekalian, itu ayat surah Al-Mu'minun kalau tidak salah, ya, 56. Aisyah tuh sempat bertanya tentang ayat ini. Al-Mu'minun ayat 56. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun.
Ya, orang-orang yang hati mereka tuh takut akan azab Allah. Aisyah tuh sempat nanya, ya Rasulullah, ini ayat ini kepada orang-orang yang takut karena azab Allah karena mereka maksiat, ya, karena mereka itu minum khamar, karena mereka itu zina. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bukan wahai Aisyah. Ya, kata Nabi, justru tangisan ini berasal dari orang-orang yang melakukan kebaikan. Jadi tangisan ini muncul karena khauf, kekhawatiran, karena rasa takut. Ya, justru surah Al-Mu'minun ayat 56 ini itu rasa takut dari orang yang soleh. Ya. Seperti contoh Abu Bakar. Abu Bakar ini kan kalau kita melihat sosok beliau, Abu Bakar Siddiq ini orang yang mencapai khauf atau rasa takut kepada Allah pada puncak kesolehan mereka. Pada puncak kesolehan mereka. Ini berbanding terbalik dengan kita zaman sekarang. Kita yang berada pada puncak kelalaian justru paling banyak merasa aman dengan kelalaian tersebut. Abu Bakar berada pada puncak kesolehan beliau, justru berada pada puncak rasa takut kepada Allah. Ini luar biasa. Maka kita kalau mendengar ungkapan-ungkapannya Abu Bakar As-Siddiq itu Masya Allah, Pak. Abu Bakar itu pernah narik lidahnya sendiri, beliau bilang ini yang kemudian menyeret kita ke tempat yang berbahaya. Abu Bakar padahal lisannya itu Siddiq. Ya. Bagaimana beliau kemudian mengatakan hal-hal yang Bapak Ibu Abu Bakar As-Siddiq takutnya kepada Allah sampai sholatnya itu seperti pohon yang sedang kemudian berdiri, nggak gerak sama sekali. Saking takutnya kepada Allah. Ya, padahal kita tahu beliau ini termasuk sahabat yang membebaskan 70 orang budak di saat awal-awal Islam, termasuk Bilal, ya. Itu beliau bebaskan karena beliau nggak sampai hati melihat mereka disiksa oleh tuan-tuannya ketika mereka menyatakan diri masuk Islam. Ya. Seorang sahabat yang nabi palsu itu berhasil ditumpas di masa beliau. Ya, bahkan Utsman, ya, Abdurrahman bin Auf, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas, itu Islamnya wasilahnya Abu Bakar. Ada 5 orang sahabat terbaik itu yang wasilah keislamannya Abu Bakar. Jika kita menjadi wasilah keislaman seseorang, maka pahalanya lebih besar dari seekor onta merah. Bapak Ibu tahu onta merah itu, kata Imam An-Nawawi, itu gambaran kemewahan prestis di zaman itu. Ya, itu gambaran pahalanya. Ya, tapi dengan puncak kesolehannya begini, itu takutnya luar biasa. Umar bin Khattab, khawatirnya luar biasa, Pak. Bahkan di akhir hidupnya saja masih khawatir. Kan Nabi pernah menyampaikan daftar nama orang munafik kepada Huzaifah al-Yamani. Dan Nabi pesan kepada Huzaifah, jangan kamu bocorkan nama-nama ini kepada sesiapa. Umar Bapak Ibu, khawatir. Suruh panggil itu Huzaifah. Ada atau tidak nama saya di daftar tersebut. Masya Allah. Ini kan dahsyat, Pak. Ya. Padahal mereka ini orang-orang yang luar biasa merawat kesolehannya, ya, menjaga amalannya, ya, agar kalau bisa kemudian amalan-amalan mereka ini tetap rahasia. Ya. Dulu kan saya ingat Umar bin Khattab itu, kata Ibnul Jauzi, pernah sampai dikatakan kepada beliau tuh pernah waktu mau meninggal, beliau minta kepada putranya, tolong wajah saya ini tempelkan ke atas tanah, semoga kemudian Allah
menaruh belas kasihan kepadaku. Umar Bapak, penakluk dua imperium besar, ya, sampai dikatakan kepada beliau, Ibnu Abbas bilang, ya Amirul Mukminin, ini negeri-negeri Allah jadikan di bawahmu, maksudnya beliau taklukkan, ya. Engkau jadi penakluk imperium-imperium besar Persia dan Romawi. Apa yang engkau khawatirkan? Kata beliau, yang saya cemaskan, saya bukan pahala atau dosa. Yang saya inginkan itu keselamatan sudah. Keselamatan, Masya Allah. Ini kita kalau belajar dari Umar bin Khattab ini, Masya Allah, banyak hal-hal yang kemudian tuh kalau kita refleksikan ke diri kita ini malu. Umar berada pada puncak kesolehan, tapi kemudian berada pada puncak rasa takut kepada Allah. Ya. Beliau ini kalau doa saja, beliau itu bilang, ya, inni la ahmilu hammal ijabah, walakin hamilu hammad doa. Umar tuh kalau doa beliau bilang, yang saya fokus tuh bukan di ijabahnya doa. Itu tidak menjadi perhatian saya. Yang jadi perhatian saya adalah ketika suatu saat saya itu tidak bisa lagi berdoa. Jadi yang jadi konsentrasi beliau adalah kenikmatan ketika berdoa, bukan hasil. Wallahu akbar. Ini dahsyat ini. Ya. Artinya hal-hal seperti ini kita harus punya. Ya, salah satunya adalah kita berusaha untuk kemudian mengaplikasikan, ya, sir, merahasiakan apa yang kita lakukan ini, ya, agar kemudian kita bisa mendapatkan manfaat dari amalan-amalan kita nanti dengan manfaat yang besar. Bahkan doa tuh kalau dilakukan sembunyi-sembunyi itu lebih utama daripada doa yang kemudian dilakukan terang-terang. Bisa dibayangkan? Ya. Ini luar biasa. Artinya sesuatu yang sir itu berlipat kali lipat. Ya. Nah, ini yang kemudian membuat mereka itu betapa menyembunyikan amal soleh yang mereka lakukan. Kan ada dalam riwayat Nabi mengatakan, barang siapa mendoakan saudaranya secara rahasia, ya, maka malaikat itu didatangkan untuk mengaminkan doanya, dan malaikat itu akan mendoakan hal yang sama yang dia doakan kepada saudaranya. Ya. Ya, kadang antum datang ke masjid, kita lagi sholat, ya. Habis sholat kita tahu masing-masing dari kita kemudian mendoakan, ya, dia minta kepada Allah. Ya, sekali-sekali antum doanya apa? Ya Allah, kabulkan semua kebaikan yang diminta oleh saudaraku pada hari ini. Allah, itu luar biasa itu. Ya, dahsyat. Intinya adalah merahasiakan, ya, amalan yang kemudian kita lakukan dalam kehidupan itu melipat gandakan semua amal ibadah yang kita lakukan. Masya Allah. Tapi kalau misalnya ada di antara bapak ibu yang, ya, kita bilang tokoh lah, ya, dia itu panutan, uswah, ya, ketika dia menampakkan tidak apa-apa, agar kemudian mengajak orang lain, agar orang lain kemudian mengikuti apa yang dia lakukan, monggo silahkan, tafadhol. Ya, tapi kalau tidak ada urgensinya, tahan, jangan disampaikan, ya, jangan diposting di media sosial. Ya. Ini untuk menjaga apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, semakin disembunyikan maka kemudian pahalanya semakin besar. Ya. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, menceritakan kebaikan tuh kalau ada
urgensinya monggo silahkan. Agar orang lain tuh mengikuti itu tidak apa-apa. Tapi kalau tidak ada urgensinya ke sana, sudahlah kita sembunyikan saja. Makanya puasa itu hadir untuk melatih agar kita tuh bisa merawat kesolehan kita ini dalam situasi tidak ada orang yang tahu. Ya. Kan nggak bisa diukur, Pak. Kalau baca Quran bisa ketahuan, yang paling bagus ya yang suaranya misalnya makhrajnya bagus, suaranya bagus, oh ini bacaannya bagus. Tapi kalau saya tanya, siapa yang puasanya paling bagus di antara kita? Nggak ada yang tahu, Pak. Ya, nggak ada yang tahu. Dia saking rahasianya, kata Imam Ahmad sampai malaikat aja nyatatnya tuh miss, saking rahasianya. Ya, maka belajar dari situ, mudah-mudahan kita bisa menyembunyikan amal soleh yang kemudian kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu, ada satu riwayat yang kemudian ingin saya sampaikan contoh bagi kita semua. Kenapa kita itu pada akhirnya kita butuh terhadap hal-hal tersebut? Ya, mungkin Bapak Ibu sudah sering membaca satu riwayat dari Nabi tentang bagaimana 3 orang mereka terjebak di dalam gua, ya, di mana saat itu mulut gua tuh tertutup, Pak, gelap, kesempatan hidupnya tuh nol, Pak. Tentu nggak bisa misalnya zaman sekarang ada orang terjebak dalam gua, mungkin dia bisa posting di jamaah grup Masjid Kuba, apa SOS, kita terjebak di dalam gua. Sherlock, bantuan segera datang. Dulu Pak Antum mau teriak sampai apapun gak ada orang yang tahu. Satu-satunya jalan keluar. Nah ini makanya Imam Syafi'i mengatakan, kalian meremehkan kekuatan doa. Wa tazdari wa matadri bima sana'ad du'a. Padahal kalian tidak tahu apa yang bisa dilakukan oleh sebuah doa. Saat itu Pak, masing-masing doa. Ternyata yang menarik adalah mereka tuh berdoa menggunakan amal soleh yang mereka lakukan sir, rahasia, tanpa ada orang yang tahu. Ini dalam situasi darurat, akhirnya disampaikan melalui doa. Mereka sandarkan terhadap doa. Ini namanya berdoa dengan wasilah amal soleh. Ya. Kita ingin amal soleh kita dibalas di dunia atau di akhirat? Kalau Umar bin Khattab bilang, ana maunya sempurna di akhirat. Ya, makanya kalau mereka amal soleh itu benar-benar udah. Ya mungkin kita ini masih dalam tataran, ya Allah saya sedekah mudah-mudahan saya dapat kebaikan, monggo. Tapi Umar pengennya semuanya sempurna di akhirat. Karena balasan akhirat itu lebih baik. Tapi dalam satu kondisi kita boleh meminta dengan wasilah amal soleh yang kita lakukan sir, rahasia. Orang pertama itu kan dia meminta kepada Allah, ya Allah, saya ini ya dia cari nafkah lah setiap hari. Dia punya orang tua syaikhain, sudah suyuh, sudah tua. Ya, ketika dia pulang mencari nafkah, dia ini punya satu amalan, Pak. Dia tuh kalau pulang ke rumah, dia tidak akan memberikan apapun kepada orang rumahnya selain orang tuanya dulu harus dia kasih. Suatu hari dia pernah pulang bawa susu. Anak-anaknya tuh pengen susu yang dia bawa. Dia tuh mau ngasih kecuali dia ngasih dulu ke orang tuanya. Qadarullah orang tuanya sudah tidur. Dia tunggu sampai orang tuanya bangun. Habis itu dia kasih orang tuanya, baru dia kasih anak-anaknya. Apa dia bilang, ya Allah saya ridha, saya ikhlas karena engkau. Maka dengan wasilah amal soleh itu, dan orang tuh tidak ada yang tahu. Akhirnya apa yang terjadi? Dia minta berdasarkan doanya tersebut, amalannya tersebut. Apa yang terjadi? Batunya itu keangkat dengan sendirinya. Tapi belum cukup.
maka orang yang kedua melakukan hal yang sama. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia ini punya sepupu cantik bapaknya. Dari dulu dia demen sama sepupunya ini. Tapi sepupunya selalu menolak. Apapun yang dia lakukan ditolak. Qadarullah sepupunya butuh duit 100 dinar. Dia kasih tapi dengan syarat sepupunya ini harus menemani dia satu malam. Itu dalam hadis itu kan disebutkan, ya, disebutkan bahwasanya udah nggak ada lagi yang menghalangi, Pak. Tidak ada lagi yang menghalangi. Maksudnya itu kan bahasanya itu kalau dalam riwayat, setelah saya duduk di antara kedua kakinya, maksudnya itu sudah jaraknya itu sudah begitu dekat. Sepupunya itu langsung bilang, ittaqillah, takutlah kepada Allah. Saat itu juga dia tinggalkan sepupunya, uang 100 dinar saya ikhlaskan kepadamu. Nah, ini luar. Makanya Pak, kita ini semuanya suatu saat akan berada dalam kondisi seperti ini. Kalau dia urusannya wanita, mungkin suatu saat kita urusannya duit. Duit udah di depan mata nih. Sementara statusnya enggak halal. Enggak ada orang yang menghalangi. Udah ini kesempatan bermaksiat begitu terbuka lebar di hadapan kita. Enggak ada yang bisa mencegah, enggak ada yang bisa melarang. Kalau Bapak Ibu tinggalkan saat itu juga, Allah dekatkan 2 surga kepada Bapak Ibu, jannatan. Ya. Maka orang kedua ini dia ikhlas karena Allah, dan ini kan amalan yang begitu dia rahasiakan. Apa yang terjadi? Dia doa, ya Allah saya minta dengan doa amalan tersebut. Ya, kesolehan yang saya sembunyikan dari orang lain, saya minta itu batunya keangkat. Orang yang ketiga itu kemudian meminta dengan doa, ya Allah dulu saya itu saya punya pegawai ummal, ya. Saat penggajian pegawai ini nggak datang, ditunggu-tunggu nggak datang. Akhirnya gajinya ini, ya, karena dia nggak datang saya pakai. Apa yang terjadi? Ternyata dari gaji pegawainya ini hartanya itu jadi berlipat-lipat kali lipat. Dia bahkan ontanya bertambah, kambingnya bertambah, bahkan budaknya bertambah dari gaji pegawainya tersebut. Bertahun-tahun kemudian pegawainya ini muncul. Dia minta gajinya. Kira-kira kalau Bapak Ibu dalam posisi seperti ini. Misalnya dulu gajinya dia 5 juta. Kagak diambil-ambil, 5 juta ini kita pakai buat usaha ini jadi lancar. Ternyata dari 5 juta ini antum jadi punya tambahan mobil, antum jadi punya tanah. Kira-kira kalau dia datang antum ngasih yang mana? 5 juta atau kambing? Ini orang dia bilang apa? Gajimu ini semuanya nih, onta, kambing, ya, lahan, sampai budak-budak ini semua dari gajimu. Apa yang dia lakukan? Oh taib, saya ambil semuanya. Semua dia ambil, tanpa dia sisakan satu pun kepada dirinya. Masya Allah. Apa kata dia? Ya Allah saya ikhlas karena Engkau. Udah. Maka hari ini saya minta kepadamu agar masyaqqah, kesusahan ini dihilangkan. Batu terangkat, mereka bertiga lolos. Maka itu Pak, kita tuh harus punya amalan rahasia yang suatu saat kita gunakan ini untuk apa? Untuk meminta kepada Allah. Entah kita dalam keadaan sempit, kita dalam keadaan darurat. Jadi bisa kita bayangkan amalan itu kalau sir itu luar biasa. Makanya kenapa puasa itu, ya, puasa yang kita lakukan hari ini
itu kemudian di hari kiamat kalau dia melalui proses hisab, ya, kan ada hisab itu namanya bighairi hisab, tanpa hisab, masuk surga tanpa hisab. Oh, masya Allah, ini nggak ditanyain, nggak diapa-apain, langsung masuk, begitu. Ini bukan VVIP lagi Pak, istimewa. Ya ini, ya mudah-mudahan kita nggak tahu kira-kira Bapak Ibu mau golongan ini. Amin. Ya walaupun kalau berdasarkan hadis sab'ina alfan cuman 70.000 orang yang masuk. Ya kalau hitung 70.000 Pak, Allah. Zaman berganti, orang soleh banyak, orang alim banyak, kita ini apalah. Ya tapi kalau Imam Bukhari bilang dari setiap 1.000 dia bawa 70.000. Ya mudah-mudahan kita ada di antara mereka. Amin ya. Yang kedua hisab yasira, hisab yang mudah, gampang. Masuk surga, hisabnya gampang, kayak ujian itu formalitas doang. Ditanya yang mudah-mudah, yang susah-susah kagak ditanyain. Langsung masuk surga. Yang repot kan yang ketiga, munaqasyah namanya. Munaqasyah ini kan ujian yang begitu ketatnya ya. Ditanyain tuh spesifik sekali. Ya, habis ditanya, dia dihisab. Urusan yang belum selesai di dunia, selesaikan hari ini. Ya, urusan harta, bayar hari ini. Ya bayar pakai apa ya? Pakai sholat, pakai zakat, pakai sedekah, pakai haji, pakai umrah. Semua amal soleh bayar. Kata Imam Sufyan bin Uyainah, sampai yang tersisa itu cuma puasa doang. Yang lain pada habis. Kenapa? Bayar membayar. Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Nah, kalau udah sisa puasa, puasa ini nggak akan diapa-apain, udah biarin buat dia. Tinggalkan buat dia. Jika memang hanya ini modalnya masuk surga, biarkan. Makanya puasa ini satu keistimewaannya dia sir. Maka kita aplikasikan kepada amal ibadah yang lain. Ya. Kita rawat kesolehan kita ini dimanapun kita berada, Pak. Puasa ini kan sebenarnya latihan merawat kesolehan ya. Ada sesuatu yang nggak pantas, jangan kita lagi puasa. Ya. Nanti bukan berarti ketika sudah buka puasa, oh udah boleh, jangan. Ya. Kadang-kadang ya sedih juga Pak. Ya. Di siang hari bolong begitu. Ya ini kita sering menemukan ada yang ngopi, ya. Ada yang di depan-depan umum lah di Ramadan. Takzimnya nggak ada sama sekali, ya Allah. Ini bahaya, ya. Lagi-lagi menjaharkan, menampakkan perbuatan dosa itu, ini satu keburukan yang sangat berbahaya. Maka Bapak Ibu, mudah-mudahan Allah terima amal ibadah puasa kita, dosa kita diampunkan, kita dikasih kekuatan, kita dikasih kemudahan, agar kemudian kita bisa menjaga amal ibadah ini dan amal ibadah yang lain. Ya, lagi-lagi Pak, di ruang publik kita nggak tahu puasa siapa yang paling bagus, siapa yang puasa, siapa yang tidak, nggak ada yang tahu. Betul ya? Bahkan mengukur puasa yang paling bagus di antara kita nggak ada yang tahu. Nggak bisa diukur. Kualitasnya nggak bisa diukur, pahalanya nggak bisa diukur. Karena rahasia. Apa yang dilakukan rahasia, dia akan melipat gandakan amal ibadah yang kita lakukan. Jadi izin hari ini ya kita bertawasi bil haq. Insyaallah nanti kita lanjut bab muamalah ini di kesempatan yang lain insyaallah. Silakan kalau ada yang mau diskusi tanya jawab saya persilahkan.